Menurut kalian, apa jadinya kalau Jamet Kuproy punya stand yang bentuknya kayak Kamen Rider? Menurut gua sih gini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue pengen ngasih tahu dulu bahwa video ini adalah karakter analisis. Berbeda dengan video sebelumnya yang berupa stand analisis. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau stand analisis itu kita bakal ngebahas, ngebedah dan breakdown suatu stand secara spesifik. Sedangkan kalau karakter analisis, kita akan lebih fokus kepada penggunanya dan gak akan terlalu ngebahas banyak tentang standnya. Oke, lanjut aja. Josu Higashikata, salah satu karakter yang paling dibenci gak sih di seluruh JoJo Bizarre Adventure. Dari riset yang gue lakukan, ada sedikit sekali orang yang membuat pembahasan tentang karakter ini. Apalagi di Indonesia, boro-boro. Di Indonesia konten JoJo aja sedikit. Karakter Josu ini sangat dibenci karena sifatnya yang begitu menyebalkan, brengsek, dan ya banyak lah pokoknya orang kacau. Kenapa gue lebih memilih buat bahas Josu dibandingkan karakter lain? Padahal kan lebih keren kalau kita ngebahas standnya gitu. Jadi stand analisis. Tapi kenapa gue lebih milih buat ngebahas karakternya atau si Josunya? Jadi kemarin itu ada yang komen di video gue sebelumnya minta ngebahas Not Kinkel, yaitu standnya si Josu. Lalu gue riset lah kan hal-hal menarik seputar Not Kinkel. Tapi sering gue mencari tahu lebih dalam, gue nih malah lebih tertarik sama penggunanya, yaitu Josu. Karena menurut gue, si Josu sebagai karakter yang paling dibenci si JoJo Bizarre Adventure itu adalah sebuah kesalahpahaman yang besar. Kenapa? Mari kita bahas. This maze is so hard. It's so narrow. Ada beberapa poin yang biasanya diangkat orang-orang untuk membuktikan kalau Josu ini adalah karakter yang buruk. Kita akan bahas satu persatu poin-poin tersebut, sembari melihat kembali situasi yang menyebabkan Josu bertindak demikian, dari sudut pandang yang berbeda tentunya. Poin yang pertama adalah, Josu itu tidak disukai banyak orang karena desainnya yang jelek. Ya gimana ya, sebenarnya gak banyak yang bisa gue jelasin di poin ini karena jelek atau tidaknya desain Josu itu merupakan hal yang sangat subjektif. Jadi jelek bagi Anda belum tentu jelek bagi saya. Dan kalau menurut gua dari awal JoJo memang sudah punya banyak karakter aneh yang bisa dibilang jelek juga gitu ya, atau ya pokoknya bizarre gitu ya. Tapi meskipun karakter mereka desainnya bizarre gitu, gua tetap enjoy karena yang penting itu insight bro, asik. Misalnya Wamu itu kan kalau kita lihat sekilas desain Wamu itu kan gay banget gitu ya. Tapi sikapnya yang kesatria itu membuat ya minimal gue sendiri tidak terlalu mempedulikan desainnya. Sama halnya dengan Josu, apabila kalian benar-benar memahami sifatnya dan melihatnya dari sudut pandang si Josu, maka gue yakin banget kalau kalian gak bakal terlalu dipermasalahkan lah sama desainnya itu. Ditambah lagi, art style milik Araki itu sudah sangat berkembang sampai ke tahap dimana Araki sendiri memang sengaja menggambar karakternya terlihat jelek. Bukan berarti gue bilang gambarnya jelek ya, cuman emang kayak sengaja dibikin jelek gitu karena udah keseringan bikin yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Contoh dari evolusi art style ini adalah Purtom. Karakter Purtom itu adalah karakter yang memang sengaja dibikin jelek karena emang supaya mendukung karakter developmentnya. Kita lanjut ke poin yang kedua. Poin kedua adalah Josu sangat membenci Geppy yang notabene kan adalah main karakter kita, Jojo-nya gitu. Kalian harus tahu dulu nih, Josu ini adalah tipikal orang yang menyebalkan, mengganggu, berandal, ya pokoknya lah. Tapi nih, meskipun dia seburuk itu, dia gak bakalan bikin masalah duluan. Jadi kebenciannya terhadap Geppy itu sebenarnya ada alasannya. Oleh karena itu, mari kita bahas alasannya. Josu ini adalah seorang mahasiswa. Dia berkuliah di universitas yang sama dengan Yasuho. Yasuho adalah temannya sejak kecil. Nah, seiring Josu bertambah usia, dia nih mulai jatuh cinta terhadap Yasuho. Terus suatu hari ketika mereka lagi ngambek nih ya, lagi bertengkar, dia melihat orang yang dia cintai
berbaring di sebelah orang asing tanpa busana. Dalam posisi seperti itu, sangat mustahil seorang Josu tidak membenci Gepi. Ditambah lagi ya, ketika dia ingin melampiaskan amarahnya, matanya hilang. Kemudian, orang yang dia benci ini harus menjadi bagian dari keluarganya. Terus dia dipaksa akrab oleh ayahnya sendiri. Adeknya lebih suka sama Gepi daripada sama dia. Belahan jiwanya si Yasuo lebih suka sama Gepi. Bahkan setelah semua itu, Josu tetap tidak bisa mengungguli Gepi sama sekali. Perasaan benci terhadap seseorang yang lebih superior adalah perasaan Josu saat itu. Tapi meskipun begitu, Josu ini tetap punya simpati, dia masih berempati, masih berbaik hati terhadap Gepi. Misalnya ya di chapter-chapter awal tuh kan dia ngasih minjemin krim cukur rambut gitu. Terus dia juga bantuin Gepi ke sekolah, meskipun ya akhirnya juga nggak sekolah sih. Dan pada dasarnya Josu ini hanyalah remaja biasa yang masih labil, sehingga hal-hal seperti itu pasti sangat sulit untuk dihindari. Poin ketiga adalah Josu adalah seorang pemerkosa. Guys, ini udah mulai gawat-gawat ini poinnya nih, udah mulai sensitif, asik. Buat kalian yang belum baca JoJo Leon sama sekali dan ya nonton video ini tapi kagak tahu ceritanya, jadi ada suatu chapter di mana Josu hampir memperkosa Yasuo. Panelnya tuh ya, panel di mana si Josu hampir memperkosa Yasuo itu, panel ini itu tuh banyak banget dipakai orang untuk membuktikan kalau Josu ini adalah karakter yang buruk, karakter yang tercabul, lahir dari tinja iblis. Padahal kalau dilihat konteksnya, kelakuannya itu juga ada alasan dan penyebabnya. Jadi di chapter itu si Yasuo dan Gepi ini ceritanya lagi berencana untuk meeting buat ketemuan. Tapi mereka berdua itu sedang berada di bawah pengaruh stand Pepper Moon King yang membuat mereka berdua tidak bisa membedakan wajah setiap orang. Jadi di mata mereka semua orang tuh wajahnya sama, jadi mereka kagak kenal. Di saat itu si Yasuo salah mengira kalau Josu ini adalah si Gepi dan mengatakan hal-hal yang bikin ambigu, yang pasti bikin si Josu ini pikirannya kemana-mana. Semisal, aduh aku udah basah nih. Wah anjing, gue cringe bacanya goblok. Di pikiran seorang Josu, pastilah dia pikir yang dimaksud Yasuo itu basah-basah yang seksual. Padahal basah yang sebenarnya adalah roknya basah karena ketupahan minuman. Kemudian Yasuo yang masih salah mengira kalau Josu adalah Gepi mengatakan kalau dia ingin pergi ke tempat yang sepi, anjir, dimana hanya ada mereka berdua. Kalau udah kayak gitu, cowok mana sih yang gak sange anjing? Lu jangan munafik ya. Orang kayak Josu pasti berpikir akhirnya usahaku selama ini terbayarkan. Jadi ya mulailah kemana-mana pikirannya. Jadi si Josu bawa si Yasuo ke WC umum, terus dia lepas celananya. Di saat itu barulah si Yasuo sadar, wah ini orang bukan Gepi. Lalu dia ambil atasan toilet, terus dia nampol palanya si Josu tepat di atas kepala. Wah gila, itu bayangin sakitnya bro. Goblok. Bayangin aja lu, kalau udah sange-sangenya malah ditabok pakai atasan toilet. Jadi bisa dibilang keseluruhan cerita tersebut adalah kesalahpahaman. Dan kalau dilihat justru malah sangat tidak adil bagi si Josu. Dia udah di PHP-in, ditabok, dibenci pula. Poin keempat, Josu adalah seorang pencopet. Nah bagi kalian yang belum baca JoJo Leon juga, ya pasti kalian belum tahu dah ceritanya. Jadi ada suatu arc yang berfokus ke Josu seorang. Arc tersebut bernama Arc Milagroman. Di arc tersebut ceritanya si Josu ini, jadi kan si Josu ini ngidol ya sama orang. Nah dia tuh pengen beli merchandise idol kesukaannya. Pas dia lagi belanja nih, dia tuh ngeliat ada orang yang naruh dompet sembarangan. Nah terus dia ambil lah dompet itu. Ya perbuatan mengambil dompet itu emang gak bisa dibilang baik. Tapi di akhir cerita ternyata uang yang dia ambil yang ada di dompet itu adalah uang yang ada kutukannya. Kutukannya dari stand namanya Milagroman. Nah, dan ternyata pemilik dompet itu justru memang sengaja naruh dompetnya di situ supaya bisa memindahkan kutukannya. Jadi Josu yang ngambil dompet orang itu sebenarnya adalah Josu yang menjadi dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya itu orang kagak naruh sembarangan, itu kagak bakal diambil sama si Josu boy. Dan di arc itu juga sepertinya si Josu ini sudah mulai menguasai standnya Nut King Kel, dimana dia bisa menempelkan uang yang berisi kutukan tersebut ke dalam botol minuman si pemilik dompet. Nanti Nut King Kel gue bahas di akhir-akhir, jadi lu jangan skip ya, nonton sampai habis. Poin kelima, dan sepertinya poin yang terakhir aja deh, karena gue gak pengen bahas terlalu banyak supaya kalian bisa mengeksplor sendiri. Karena ya gimana sih, masa gue semua yang bahas?
santai, masih puasa, besok lebaran. Yaitu adalah Josu adalah anak durhaka yang gak ada akhlak. Jadi singkat cerita, di arc down of the Higashikata family, ibu dari keluarga Higashikata yang baru saja keluar dari penjara setelah 15 tahun kurungan, akhirnya kembali ke kediaman Higashikata. Orang itu ialah Kato Higashikata. Kato yang mengharapkan sambutan hangat dari keluarganya justru mendapatkan pelecehan seksual dari anaknya sendiri dan mendapatkan ejekan seperti, "Wah, tete kau gede uga, megang dong." Anjing, gue keren juga bacanya goblok. Bagi orang yang gak baca dengan teliti atau selewat doang, pasti akan salah memahami sifat dari karakter Josu dan pasti menganggap Josu ini emang gak ada akhlak parah. Tapi sebenarnya ada alasan besar di balik tindakannya tersebut. Alasannya ialah, di mata seorang Josu, Kato bukanlah ibunya. Ketika Kato di penjara pertama kali nih, pas pertama kali masuk penjara, Josu dan adiknya si Daya itu masih kecil. Jadi wajar kalau mereka udah dewasa, mereka kagak tahu ini ibunya. Karena emang kagak dikasih tahu juga itu mereka punya ibu. Lalu ketika si Kato ini datang nih ke rumah nih, si Josu melihat ekspresi ketakutan dari kakaknya dan ayahnya. Dalam sekejap Josu pasti langsung berpikir, wah anjir, ini si Kato nih ancaman bagi keluarga gue. Kalau ada yang macam-macam dengan keluarganya, Josu nih I don't give a fuck nih. Dia menjadi setidak sopan mungkin, sebrengsek mungkin, semengganggu yang dia bisa, dengan tujuan si Kato alias ancaman yang dia anggap pergi sejauh mungkin dari keluarganya. Adiknya nih, si Daya yang masih matanya nih buram gitu ya, kebanyakan nonton bokep, tidak menyadari hal ini dan dia mencoba mendekat. Si Josu dengan sigap menyuruhnya untuk mundur. Terus dia menendang si Kato pakai kursi. Meskipun begitu, si Josu ini tetap menunjukkan simpati karena pada akhirnya si Kato ini memanglah ibunya. Kemudian Josu tersundul kursi dengan sangat keras di bawah dagunya, yang kayaknya emang berasal dari stand si Kato. Dan setelah semua itu si Kato beneran pergi. Jadi bisa dibilang membuahkan hasil. Jadi bisa dibilang si Josu ini adalah karakter yang brengsek tapi tidak bodoh. Yang dia lakukan itu adalah landasannya. Meskipun caranya salah emang dan sulit diterima juga, tapi dia lakukan karena dia yakin dia benar. Dan kalau kalian perhatikan juga nih, semua perbuatan Josu itu selalu berimbas kembali kepadanya sesaat setelahnya. Misalnya nih, si Josu ingin nabok palanya si Gepi, matanya hilang. Ketika dia ingin memperkosa si Yasuho, ditabok pakai WC. Ketika dia nyopet orang, copetannya ada kutukannya. Ketika dia ngelecehin emaknya sendiri, disundul pakai kursi. Jadi bagaimana kita bisa membenci orang yang hidupnya aja udah sengsara? Jadi kesimpulannya menurut gue, Josu ini adalah karakter yang ditulis dengan sangat bagus dan sengaja dibuat brengsek dan menyebalkan. Tapi santai, belum selesai. Demi menyelesaikan pembahasan kita secara tuntas, mari kita bahas arti dari namanya juga. Tapi nih, sebelum gue ngejelasin arti dari namanya, gue pengen ngasih tahu dulu kalau penjelasan tentang namanya ini masih sebuah teori. Tapi teorinya ini lumayan bagus sih, jadi bisa kalian percaya, tapi nggak perlu 100%, jadi kita bisa diskusi di bawah. Jadi nama-nama anggota keluarga Higashikata yang perempuan nih merupakan referensi dari kartu remi. Misalnya Hato yang berarti heart, Daya artinya diamond, Mitsuba artinya daun atau sebutan lain dari kartu clubs, dan Tsurugi yang artinya tuh pedang, tapi bisa dijadikan arti lain dari kartu spade. Nah, si Kato sendiri, ibunya dari mereka semua artinya Kato, ya kartu. Nah, kalau kita cocok logikan, maka bisa saja nama anggota laki-lakinya adalah cerminan dari kartu king dari masing-masing simbol kartu remi. Hal ini didukung dengan cover salah satu chapter yang memperlihatkan Jobin memegang kartu yang berlambang King of Spades atau Raja Sekop. Untuk memahami hubungan antara kartu dan nama dari suatu karakter, kita akan menggunakan penampakan dari kartunya dan arti tarot dari masing-masing kartu. Contohnya gini, si Jobin kan megang kartu King of Spades. Maka kita akan menganalisis kartunya dengan karakteristik si Jobin. Jadi penampakan kartu King of Spades kan adalah raja yang memegang sebuah pedang. Ini bisa menjadi sebuah makna tersirat yang menggambarkan hubungan antara Jobin dan anaknya Tsurugi. Kenapa? Karena arti dari nama Tsurugi adalah pedang dan Jobin adalah kartu King yang memegang pedang. Sedangkan arti tarot dari kartu King of Spades sendiri adalah orang yang tidak memiliki struktur dalam hidup mereka. Orang yang mau melakukan apapun yang mereka mau, menyalahgunakan kemampuan mereka dan memaksa orang lain untuk mengikuti jalan yang mereka ambil. Kedengarannya gimana? Jobin banget kan? Iya emang. Sedangkan Josu kemungkinan besar merupakan cerminan dari kartu King of Diamond. Karena dari semua kartu King, hanya kartu King Diamond ajalah yang menggunakan kapak sebagai senjatanya.
Terus apa maksudnya? Maksudnya adalah Josu sebagai cerminan dari kartu King of Diamond yang tidak memegang pedang memiliki arti bahwa hubungan antara Josu dan Tsurugi emang gak begitu deket atau emang gak begitu penting. Ya emang benar, karena interaksi Josu dan Tsurugi yang ditunjukkan di manga emang gak pernah bermakna sesuatu yang penting atau berpengaruh ke cerita. Dan makna tarot dari kartu King of Diamond sendiri adalah orang yang angkuh, arogan, egois, pemarah, dan suka melakukan tipu daya. Ya 11-12 lah sama si Josu. Hal terakhir yang bakal kita bahas adalah apalagi kalau bukan standnya Not King Cell. Berhubung video ini bukan stand analisis, jadi kalian gak usah terlalu berharap detail-detail aneh-aneh gitu ya. Soalnya ini kan karakter analisis. Not King Cell adalah stand yang berwujud humanoid dengan atribut-atribut baut di tubuhnya dengan 2 mata besar dan lambang V di tengah-tengah dahinya. Kemungkinan besar adalah inspirasi dari desain Kamen Rider karena si Josu ini kan wibu gitu, suka ngidol. Nah, Not King Cell sendiri memiliki 2 kemampuan utama, yaitu memasang dan melepaskan suatu objek menggunakan sebuah baut. Objek yang bisa dipasang menggunakan baut dari Not King Cell itu sepertinya tidak memiliki batasan tertentu. Karena di Arc Milagroman, si Josu dapat memasangkan bautnya terhadap uang kertas dan cairan dari minuman, yang notabene kan 2 zat yang berbeda. Efek baut dari Not King Cell sendiri itu dapat menghilang kalau Josu semakin jauh dari targetnya. Efek yang dimaksudnya itu keberadaan si baut. Jadi misalnya begini, si Josu nih pakai bautnya buat ngelepasin tangan kanan dan kiri orang. Terus dia pasang lagi tangan kiri dan kanan tapi di posisi yang berbeda. Nah itu kan bautnya masih ada tuh. Kalau dia pergi menjauh dari si target, maka bautnya akan hilang dan efeknya akan permanen. Jadi tangannya itu akan tetap memiliki posisi yang seperti itu. 10 stat dari Not King Cell sendiri adalah C di Destructive Power, D di Speed, D di Range, A dalam Durability, E dalam Presisi, dan A dalam Development Potential. Jadi standnya ini kelihatannya emang berguna banget, tapi nggak begitu presisi. Jadi tergantung kepada si Josu yang bagaimana dia bisa menggunakannya. Nama dari Not King Cell sendiri berasal dari seorang penyanyi asal Amerika yang bernama Nathaniel Adam Coles, dan dia punya nama panggung yang bernama Nat King Cole. Asumsi gue kenapa nama stand Josu adalah Not King Cell kayaknya adalah karena penyanyinya si Nat King Cole ini adalah penyanyi yang suka membawakan lagu bertema cinta dan kasih sayang. Jadi ya mencerminkan betapa cintanya si Josu terhadap si Yasuo gitu. Ya mirip-mirip kayak si Gepi yang nama standnya Soft and Wet lah. Lalu kalau kalian bingung kenapa Nat King Cole jadi Not King Cell, itu karena pengucapan Nat King Cole dan Not King Cell dalam bahasa Jepang itu pengucapannya sama, yaitu Nat King Koru. Nat King Koru. Wah gimana sih, gue nggak tahu, bukan orang Jepang boy. Sekaligus mencocokkan kemampuan standnya yaitu baut-bautan dengan namanya yaitu Nat. Oke, dengan begitu habislah sudah pembahasan kita terhadap karakter yang paling disalahpahami sejauh Bizarre Adventure ini, Josu Higashikata. Sebenarnya gue nggak punya masalah ya bikin video pembahasan kayak gini, cuman gue lebih berharap kalau kalian tuh nanya gitu. Jadi minta dibikin videonya yang berupa pertanyaan, jadi gue kasih jawaban. Misalnya ya Archive Forgot, karena memang pada dasarnya tujuan awal gue bikin channel ini untuk meluruskan kesalahpahaman itu. Nah tapi kalau kalian emang lebih sukanya video kayak gini ya nggak apa-apa sih, gue oke-oke aja. Jadi oke, terima kasih sudah menonton video ini. Seperti biasa kalau kalian masih bingung dengan penjelasan gue, silahkan tanyakan di komentar. Kalau ada penjelasan lain, kalau ada pertanyaan lain juga silahkan komen di bawah. Dan ya, gue lupa bilang satu hal, dan gue juga lupa bilang hal ini di 6 video gue sebelumnya, yaitu subscribe boy.